Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan kalian menonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Tafiana Istikharoh. Semoga kalian tidak bosan-bosan ya melihat saya dalam video. Karena keterbatasan media, kemudian keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan kondisi sekarang yang memaksakan kita untuk tidak bisa bertatap secara langsung. A few moments later. Baik, di video kali ini kita masih melanjutkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, untuk materi yang sekarang ini merupakan materi terakhir atau dari KD terakhir yang mengharuskan kita nanti untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan observasi yang sudah kita lakukan. Nah, untuk KD ini bisa kalian lihat ya di sini menginstruksi teks laporan hasil observasi. Yang harus kalian kuasai itu yang pertama bisa melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Kemudian yang kedua bisa menyusun teks laporan hasil observasi atau membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Nah, ini kita lanjutkan saja ya, kita perlu Nah, untuk poin bahasan atau apa yang kita pelajari di KD mengonstruksi teks laporan hasil observasi ini, yang pertama ada gagasan pokok, kemudian ada gagasan penjelas, dan yang terakhir adalah langkah-langkah membuat atau menyusun teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks laporan hasil observasi. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kira-kira apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan apa yang dimaksud dengan gagasan penjelas? Gagasan pokok ini bisa kita temukan di dalam kalimat utama. Jadi untuk mengetahui gagasan pokok dalam sebuah bacaan itu apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak atau posisi kalimat utama. Kemudian kalimat utamanya apa? Untuk kalimat utama sendiri itu biasanya bisa kita lihat dari beberapa tempat. Yang pertama, mungkin kalian sudah pernah mendengar deduktif, kemudian induktif dan campuran. Nah, untuk deduktif sendiri itu merupakan salah satu jenis paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf, ya. Kemudian untuk induktif, untuk kalimat utamanya bisa kita lihat di bagian akhir paragraf. Sedangkan untuk campuran itu biasanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, berdasarkan 3 tempat atau 3 posisi kalimat utama tadi, kemudian kalian bisa mencari dan mendapatkan kalimat utamanya, maka kalian bisa menemukan gagasan pokoknya. A few moments later. Gagasan pokok itu apa sih? Yang namanya gagasan itu kan bisa juga disebut ide. Di pertemuan atau di video yang pertama kemarin sudah sempat saya tuliskan di PowerPoint ini bahwa yang namanya gagasan pokok pikiran, ide pokok, ide utama, pikiran utama itu sama ya. Gagasan, ide, inti. Jadi ketika kalian sudah menemukan kalimat utama,
kalian tinggal menyimpulkan saja atau mengambil inti dari kalimat tersebut. Itulah yang dimaksud atau yang diambil sebagai gagasan pokok. A few moments later. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan juga gagasan penjelas. Gagasan penjelas itu apa? Sama seperti gagasan pokok, mirip-mirip ya. Yang namanya gagasan berarti inti atau idenya. Untuk gagasan penjelas ini letaknya di mana? Kalau tadi gagasan pokok itu terletak di kalimat utama, maka gagasan penjelas itu terletak pada kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu yang mana? Kalimat selain kalimat utama. Itulah kalimat penjelas. Nah, kemudian ketika kalian sudah menemukan kalimat penjelasnya, ya, kalimat penjelas itu biasanya bukan hanya satu, tapi beberapa kalimat selanjutnya yang selain kalimat utama. Intinya seperti itu. Gagasan penjelas, ketika kalian sudah menemukan kalimat penjelas, maka kalian tinggal mengambil idenya atau inti dari kalimat penjelas tersebut. Itulah yang kalian jadikan sebagai gagasan penjelas. Nah, untuk gagasan pokok dan gagasan penjelas bisa kita lihat contohnya ya di bagian ini saja yang judulnya wayang tadi. Dari paragraf ini kira-kira untuk gagasan pokoknya yang mana? Gagasan pokok itu bisa juga kita cari dengan pertanyaan seperti ini. Tentang apa sih bacaan tersebut, gitu ya. Jadi kalau menggunakan pertanyaan itu mungkin lebih mudah. Jadi tentang apa sih? Atau apa sih yang dibahas dalam paragraf 1 misalnya. A few moments later. Untuk kalimat utama pada paragraf ini adalah kalimat yang pertama. Ini ya, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu kalimat utamanya. Kemudian untuk gagasan pokok atau gagasan utamanya yang mana? Ya, wayang adalah seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi, untuk penentuan gagasan pokok, jika kalimat panjang tidak memungkinkan untuk dipotong atau diambil intinya, kalian boleh mengambil secara keseluruhan atau diubah sedikit cara penyampaiannya. Kalau terlalu panjang, berarti bisa kalian potong saja kalimatnya, tinggal diambil intinya saja sebagai gagasan pokok. Kemudian untuk gagasan penjelas sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa gagasan penjelas terletak pada kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pendukung. Di mana kalimat penjelas atau kalimat pendukungnya? Karena kalimat pertama tadi merupakan kalimat pokok, jadi kalimat kedua, kalimat ketiga merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Untuk kalimat kedua bisa kita ambil gagasan pokoknya seperti ini. UNESCO akan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor yang berasal dari Indonesia. Kenapa kita foto UNESCO yang kita sudah familiar ya, jadi bisa saja keterangan lembaga yang mengurusi kebudayaan dan PBB ini bisa kita hilangkan. Kemudian di kalimat ketiga gagasan pokoknya bisa kita ambil seperti ini. Wayang adalah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, atau wayang merupakan warisan karya dunia yang tidak ternilai. Itu bisa. Jadi yang terpenting adalah ketika kita memotong sebuah kalimat yang akan kita ambil nanti menjadi sebuah gagasan pokok atau gagasan pendukung, itu yang penting tidak mengubah makna kalimatnya ya. Jadi mau kalian potong saja atau kalian ambil intinya saja boleh, yang penting tidak mengubah makna kalimat tersebut.
tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Dalam menyusun teks laporan hasil observasi, hal pertama yang harus kita lakukan tentu harus menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan disusun. Kemudian langkah selanjutnya apa? Kita harus bisa mengembangkan gagasan yang sudah kita buat tadi ya, dengan cara menuliskan gagasan pokok terlebih dahulu tadi. Makanya kita harus menuliskan gagasan pokok terlebih dahulu. Kemudian kalau telah mendapatkan gagasan pokoknya, kita bisa mengembangkannya dengan gagasan-gagasan penjelas atau gagasan-gagasan pendukung lainnya. Kemudian tahap selanjutnya, dari setiap gagasan pokok tadi itu kita tambahkan nih, kan tadi kalimat-kalimat penjelasnya, gagasan-gagasan penjelasnya apa saja, itu akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Jadi urutannya mulai dari gagasan pokok, kemudian gagasan penjelas, merangkai kalimat-kalimatnya hingga menjadi sebuah paragraf yang utuh dan padu. A few moments later. Kemudian selanjutnya, untuk menyusun teks laporan hasil observasi, kita harus memperhatikan unsur isi dan kebahasaannya. Kenapa kita harus memperhatikan isi dan bahasanya? Karena tujuan dari teks laporan hasil observasi itu kan untuk menginformasikan. Atau mungkin kalian bisa ingat di materi video pertama, fungsi-fungsi dari teks laporan hasil observasi itu seperti apa. Jadi berdasarkan fungsi itu, kita harus menuliskan laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya agar mudah dipahami oleh pembacanya. Caranya seperti apa? Yang pertama, bisa kalian lihat di sini, kita harus menentukan topik dulu atau permasalahan yang akan kita bahas nanti atau yang akan kita teliti dalam observasi. Kemudian setelah bisa menentukan topik, kita harus merencanakan cara penyelesaian masalah. Cara penyelesaian masalah ini yang seperti apa? Ketika kalian menentukan topik atau permasalahan, harus dipikirkan juga apakah topik tersebut bisa dicari penyelesaiannya. Jadi jangan sampai ketika kalian menentukan sebuah topik, penyelesaiannya nanti tidak ada atau membuat kalian bingung sendiri. Kemudian langkah selanjutnya, melakukan pengamatan sesuai dengan topik atau permasalahan yang sudah kita tentukan. Tentu kan kita sudah menentukan topik sebelumnya, maka kita harus melakukan pengamatan atau observasi sesuai tema topik atau masalah yang sudah kita tentukan dari awal. Kemudian dalam melakukan pengamatan, semua informasi di lapangan harus kita catat. Atau untuk membantu kalian seperti di video pertama yang saya jelaskan, bahwa mungkin kita bisa menggunakan HP, perekam suara atau kamera yang akan membantu kita nanti untuk mengulas kembali atau mencatat kembali hal-hal yang mungkin untuk dicatat. Semua perlengkapan harus siap sedia. Pulpen, pensil, mungkin kan buku, alat perekam atau kamera atau HP terus sudah dipersiapkan untuk antisipasi. Kemudian selanjutnya, meneliti ulang hasil pengamatan. Untuk penelitian ulang, misalnya kalian sudah selesai mengamati atau sudah selesai mengobservasi sesuatu, kemudian kalian sudah mencatat hal-hal penting yang harus kalian catat dan kalian butuhkan. Nah, kalian harus meneliti kembali apakah informasi-informasi yang kalian dapatkan itu sudah akurat, kemudian apakah informasi yang kalian dapatkan itu sudah lengkap,
ya, atau misalnya pengamatan kalian itu sudah sesuai belum dengan apa yang kalian butuhkan atau informasi yang kalian butuhkan gitu ya. Kalau memang belum sesuai dengan kebutuhan kalian ya, ada informasi yang tertinggal, misalnya kalian tentu harus meneliti ulang atau mengobservasi ulang agar laporan yang kalian buat nanti bisa lengkap. Kemudian langkah selanjutnya membuat kerangka laporan hasil observasi. Nah, setelah sekian cara tadi, mulai dari menentukan topik, kemudian melakukan penyelesaian, kemudian melakukan pengamatan sampai meneliti kembali informasi yang sudah didapatkan, kalian tentu harus membuat sebuah kerangka tarangan untuk membuat laporan hasil observasinya. Tujuan kerangka itu untuk apa? Untuk membatasi dan memfokuskan informasi atau laporan yang akan kalian sampaikan. Jangan sampai ada informasi juga yang tidak tersampaikan dengan baik. Makanya sangat penting untuk kerangka tarangan di sini bisa sangat membantu kalian ya untuk membuat sebuah laporan hasil observasi agar terstruktur dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya menyusun laporan hasil observasi. Nah, setelah kalian membuat kerangka tadi sudah sempurna nih, apa-apa saja yang mau dilaporkan. Selanjutnya kalian bisa mulai menyusun laporan hasil observasinya. Ini caranya seperti tadi ya, kalian jika sudah mendapatkan pokok informasinya, kalian kembangkan lagi kalimat-kalimatnya menjadi sebuah paragraf yang utuh nantinya. Kemudian dalam menyusun laporan hasil observasi, jangan lupa tadi dari segi isi itu harus diperhatikan, kemudian dari segi penggunaan bahasa juga harus diperhatikan, karena dalam teks laporan hasil observasi ya, teks laporan hasil observasi itu merupakan salah satu tulisan ilmiah. Kenapa disebut ilmiah? Karena tadi kita sudah melakukan yang namanya observasi, datanya itu akurat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan. Maka dari itu ejaan atau bahasa yang digunakan dalam melaporkan laporan observasi, untuk melaporkan hasil observasi kita harus juga menggunakan kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, kemudian sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian untuk langkah terakhir memperbaiki laporan. Nah, ketika kalian sudah membuat sebuah laporan, tentu harus melakukan proses editing atau pengecekan kembali. Kita mengecek kembali nih, kira-kira dari tulisan atau laporan hasil observasi kita apakah ada kesalahan misalnya dalam pengetikan gitu ya. Dalam pengetikan mungkin huruf, atau ada yang harusnya kapital tapi tidak kapital, kemudian ada yang kelebihan huruf, itu mungkin saja terjadi dalam pengetikan. Misalnya kita mengerjakan menggunakan laptop atau komputer misalnya. Kemudian itu dari segi ejaan ya. Kalau dari segi isi misalnya ada mungkin beberapa kata atau beberapa kalimat yang kira-kira antara paragraf yang di atas dengan paragraf di bawahnya agak kurang nyambung nih misalnya, itu juga harus kalian perhatikan. Itulah manfaat dari proses editing atau perbaikan dalam tulisan. Tidak hanya perbaikan tulisan ini tidak hanya di teks hasil observasi, sebenarnya untuk semua tulisan yang kalian tulis itu harus
melalui proses editing atau pengecekan kembali agar hasil didapatkan atau hasil tulisan yang didapatkan itu bisa yang terbaik atau sempurna, tidak ada kesalahan atau kecacatan dalam tulisan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, 4 kompetensi dasar sudah kita pelajari ya, mulai dari pengertian laporan hasil observasi, kemudian fungsinya, kemudian bahasanya seperti apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana, sampai proses membuat laporan hasil observasi itu seperti apa. Tentu hasil akhirnya nanti adalah membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas akhir yang harus kalian lakukan ini ya, nanti silakan membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Berarti harus meneliti ya, apa yang diteliti. Kalian bisa meneliti tanaman obat yang ada di sekitar kalian mungkin, atau tanaman buah, sayur, tanaman hias bisa, kemudian bumbu-bumbu dapur, kunyit, jahe gitu kan, temu kunci dan sebagainya, silakan. Kemudian tanam akar tunggal juga bisa, semua tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian saja ya. Silakan kalian pilih apa yang ingin kalian observasi yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian setelah kalian sudah menentukan apa nih yang kalian akan observasi, silakan kalian tulis hasil pengamatan kalian itu berdasarkan informasi yang kalian dapat dalam observasi, gagasan pokoknya apa saja, kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf ya, seperti itu. Kemudian setelah mengembangkan paragraf yang sudah kalian buat menjadi sebuah laporan lengkap, silakan kalian mengembangkan gagasan pokok yang sudah kalian dapat, informasi yang sudah kalian dapatkan dengan gagasan-gagasan penjelas sehingga menjadi sebuah laporan yang utuh dan lengkap. Kemudian hal yang paling utama dan yang paling penting adalah ketika kalian menulis ya, khususnya dalam bahasa Indonesia, tolong diperhatikan dalam penggunaan ejaan. Ejaan itu meliputi apa saja? Bisa penggunaan huruf kapital, kemudian huruf kecil, kesalahan tanda baca misalnya, kemudian kesalahan penggunaan huruf, entah kelebihan huruf atau kekurangan huruf atau singkatan itu jangan digunakan, tolong diperhatikan ya. Saya tidak mau menemukan anak SMA kelas 10 di SMA 6 yang tulisan masih seperti anak SD yang singkat-singkat, misalnya kata-kata gitu kan, kata kasih angka 2 di belakangnya atau kata kasih XX di atasnya gitu kan aneh ya. Jadi dalam bahasa tertulis khususnya bahasa Indonesia tolong diperhatikan cara penulisannya. Kemudian dari segi keefektifan kalimat tolong juga diperhatikan. Jangan sampai ketika kalian menulis di kalimat 1 misalnya menyatakan A, di kalimat kedua B, nah kemudian di kalimat ketiga menyatakan hal A lagi, kembali lagi, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi dalam menulis tolong semuanya diperhatikan, mulai dari penggunaan huruf, ejaan, kata bakunya, kemudian efektifan kalimatnya, tolong semua diperhatikan. Untuk materi teks laporan hasil observasi cukup sampai ini. Selanjutnya
nanti kita akan membahas materi baru, itu berkaitan dengan teks eksposisi ya. Untuk video teks laporan hasil observasi sekian dari saya. Jika ada yang belum dipahami atau yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di kelas kita di Google Classroom. Kemudian sekian untuk materi laporan hasil observasi dari saya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dan bisa membantu kalian untuk belajar. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan dalam penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Thank you.